Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad khairul anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa ashhadu anna nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya duyufur rahman, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wattaqullah wa'malus shalihat, wattanibul munkarat, wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Wa qala ta'ala fi kitabihil aziz, al-hajju ashhurum ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin jemaah wukuf di Arafah yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah atas anugerah terbesar dalam kehidupan kita, bahwa hari ini kita berada di puncak ibadah haji, Al-Hajju Arafah, dan kita diberikan Allah kesehatan lahir dan batin. Moga-moga haji kita haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Uswatun kita, teladan kita, bagaimana menunaikan ibadah haji yang baik dan benar. Khuzu anni manasikakum. Pada khutbah wukuf yang singkat ini, khatib akan mengambil tema Haji Mabrur, inspirasi dari surat Al-Baqarah ayat 197 dengan 4 pesan penting. Yang pertama, ada 3 larangan haji. Allah Subhanahu wa taala membuka khutbah Jumat ini dengan ayat 197 berbunyi Al-Hajju ashhurun ma'lumat, bahwa haji itu ada bulan-bulan yang telah diketahui. Artinya umat Islam sudah bisa menunaikan haji sejak tanggal 1 Syawal dan akan selesai besok di 10 Zulhijjah, satu pendapat, dan pendapat yang lain di akhir bulan Zulhijjah. Apapun ceritanya, bahwa kita berada di hari-hari haji, di minggu-minggu haji, di bulan-bulan haji, dan kita sekarang berada di puncak ibadah haji itu. Maka pesan Allah yang pertama dan utama untuk mencapai haji yang mabrur adalah fala rofasa. Ada 2 hal yang dipahami dari firman Allah fala rofasa. Rofas di sini adalah perkataan, tindakan, ucapan yang terkait dengan pasangan hidup kita atau lawan jenis kita. Ada 2 hal. Yang pertama, dihalalkan di luar haji tapi dilarang di dalam haji. Yang kedua, di luar haji dilarang, apalagi dalam suasana ibadah haji. Fala rofasa, yang dilarang dalam suasana haji, bahwa suami istri itu halal bercumbu.
halal mengucapkan kalimat-kalimat kasih dan sayang. Tapi kalau suami menunaikan ibadah haji dan sebaliknya, istri menunaikan ibadah haji, kalimat-kalimat cumbuan, kalimat-kalimat rayuan, gerakan-gerakan yang menimbulkan syahwat dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai akhirnya dilarang berhubungan. Kalau dilakukan, maka puasa harus dilakukan selama 2 bulan berturut-turut dan hajinya dianulir. Fala rofasa, tentu saja yang kedua, kita tidak boleh untuk mengganggu istri orang lain, tidak boleh mengganggu anak gadis orang lain, atau sebaliknya kita dilarang mengganggu suami orang lain dan mengganggu laki-laki orang lain. Karena apa? Karena kita berada dalam suasana ibadah haji. Atau bahkan di luar suasana haji pun kita dilarang untuk mengganggu keutuhan rumah tangga orang lain yang telah dibina. Karena prinsip Islam, saya ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Saya tak ingin diganggu, maka jangan ganggu rumah tangga orang lain. Inilah dia spirit haji mabrur yang pertama, ada rasa saling menghormati, saling menghargai dalam membangun keutuhan rumah tangga. Masih dalam larangan haji. Yang kedua, wala fusuqo, jangan berbuat maksiat. Dalam aturan main ihram ada aturan main yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita boleh menggunting kuku, kita boleh memotong rambut di luar waktu ihram. Tapi pada saat pakaian ihram, hal itu dilarang. Menutup kepala bagi laki-laki dilarang. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki dilarang. Menutup wajah dan kedua telapak tangan bagi wanita dilarang. Padahal pekerjaan itu dibolehkan. Tapi begitulah aturan main Allah. Wala fusuqa, jangan lakukan yang dilarang terkait dengan ihram agar haji kita menjadi haji yang mabrur. Tentu saja ada fusuk yang terus dilakukan dan dilarang untuk dilakukan oleh manusia. Apa fusuk di luar haji yang tidak boleh kita lakukan dalam haji dan di luar haji? Yaitu sabda Nabi Muhammad, sibabul muslimi fusukun, mencaci muslim itu adalah kefasikan. Dalam suasana haji kita dilarang mencaci siapapun, bentuk rupanya, tindak tanduknya, karena memang bukan tugas kita untuk mencaci di suasana yang penuh dengan suci. Di luar musim haji pun kita dilarang untuk mencaci, memaki, mengejek, mencederai, menebar hoak, menebar fitnah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegasnya mengatakan, wailul likulli humazatil lumazah. Jemaah haji di suasana wukuf Arafah yang dimabrurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih firman Allah, wala fusuqa. Ulama mengatakan fusuk di sini adalah maksiatullah. Artinya segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagian dari kefasikan. Dan tentu saja kita yang sudah bersih sebagaimana dilahirkan oleh emak kita, tanpa dosa, tanpa noda, karena dosa kita diampuni berkat wukuf kita di Arafah, maka janganlah kita mulai lembaran baru dengan kemaksiatan. Artinya fasik di sini tidak saja terkait dengan suasana haji, tapi kapan dan dimanapun kita dilarang untuk melanggar perintah Allah, dan kita dilarang untuk melaksanakan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah dia haji mabrur. Tidak saja hajinya terkesan baik saat berada di Arafah, di Muzdalifah dan di Mina, atau selama berada di Mekah dan Madinah, tapi tetap menjadi orang yang baik
kapanpun dan dimanapun. Ketiga, larangan haji masih bagian yang pertama, wala jidala. Akan kita temukan perdebatan yang tak pernah usai terkait kapan jemaah Indonesia yang berada di Indonesia mengadakan puasa Arafah dan berhari raya Idul Adha. Ada yang mengatakan hari Rabu, ada yang mengatakan hari Kamis. Perdebatan ini tak layak diperpanjang oleh jemaah haji. Wala jidala. Dan bukan untuk itu kita berada di sini memperdebatkan fikih khilafiyah. Dan di luar musim haji pun kita tidak layak untuk berdebat yang dua-duanya punya dalil. Jika berdebat yang dua-duanya punya dalil pun kita dilarang, apalagi debat kusir sampai angkat tangan tumbuk orang. Tentu saja bukan itulah keberadaan seorang haji dan hajjah yang mabrur dan mabruroh. Otaknya sudah cerdas, tindak tanduknya sudah luas, dan pikirannya sudah lapang. Karena dia melihat dalam suasana haji berbagai mazhab, berbagai pemikiran, berbagai cara untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan Allah tak marah itu. Sehingga tidak harus semuanya harus diperdebatkan dan merasa menang sendiri. Inilah larangan Allah, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Pesan Allah yang kedua terkait haji mabrur, wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhullah. Haji mabrur, haji yang terkait dengan menebarkan kebaikan, khairin, dan Allah tidak mengatakan if'alul khaira, berbuat baiklah, tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan jika kalian berbuat baik, apapun itu, kapanpun itu, dimanapun itu, dalam bentuk nakirah, sekecil apapun itu, ya'lamuhullah, Allah pasti tahu. Artinya jemaah haji yang mabrur ini ikhlasnya tinggi. Dia berbuat karena Allah, dan Allah lah yang menilai kebaikannya. Banyak kebaikan bapak ibu yang dicibir oleh manusia, bahkan dituduh sebagai tindakan yang tidak terpuji. Namun karena kita berbuat baik bukan untuk manusia, tetaplah bahagia, tetaplah bersukacita, karena ya'lamuhullah, karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui kebaikan yang kita lakukan. Maka dalam suasana haji ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan di antara kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan di waktu-waktu kita yang begitu sedikit dan mepetnya, karena habis maghrib nanti kita pun sudah harus bergerak meninggalkan tempat yang sangat mustajab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 198, wazkurullaha kama hadakum. Di antara yang kita lakukan di tempat yang berkah ini adalah perbanyak zikir. Di antara zikir yang perlu kita lakukan adalah mengucapkan talbiyah. Yang di antara yang kita lakukan adalah memperbanyak kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang diantara kalimat zikir yang bisa kita lakukan adalah memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak sholat sunat. Inilah diantara makna-makna zikir yang tertuang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quranul Karim. Kemudian masih cerita min khairin. Apa sih kebaikan yang harus kita lakukan di suasana yang semakin hari, detik demi detik semakin berkurang, dan kita akan meninggalkan Arafah? Adalah wastaghfirullah. Wastaghfirullah, perbanyak mohon ampun. Inilah momentum terbaik di mana doa-doa keampunan kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Innallaha ghafurur rahim. Dan Allah Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang. Allahu Akbar walillahil hamd. Dapat kita ambil bagaimana Allah tidak saja dendam kepada hambanya, dan itu bukan ciri Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang, tapi Dia memberikan kasih sayang setelah menerima taubat, mengampuni dosa-dosa kita. Dia membuat kita lebih dekat kepadanya. Itulah yang diharapkan dari jemaah haji mabrur, bahwa dia pulang dari tanah suci ke Indonesia lebih dekat kepada Allah, lebih dekat kepada masjid, lebih dekat kepada Al-Quran, lebih dekat kepada anak yatim, lebih dekat kepada orang-orang miskin, lebih dekat kepada mereka yang lemah, karena dia tahu dia banyak dosa dan dia mengharapkan ampunan dan kasih sayang dari Allah. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Tebarkan kasih sayang di bumi, kita akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah wukuf Arafah yang dirahmati Allah, kebaikan yang kita lakukan tidak saja dibalas Allah dengan surga di akhirat, itu pasti, tapi juga Allah membalas kebaikan jemaah wukuf di Arafah ini, kebaikan, kesolehan, kesakinahan, kedamaian di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik, kapanpun, dimanapun, maka yang pertama kali menuai, memetik kebaikan itu adalah kalian sendiri. Dan sebaliknya, siapapun yang berbuat jahat, berbuat zalim, dialah yang akan menggali lubang untuk kuburannya sendiri. Maka tiada kebaikan kecuali kebaikan untuk kita, dan tiada kejahatan kecuali balasan kejahatan di dunia sebelum balasan kejahatan di akhirat kelak. Inilah pemahaman yang kedua dari haji mabrur, yaitu tebar kebaikan. Assalamualaikum.